Pada video berikut, aku akan berbagi bagaimana cara melakukan uji regresi linear dengan variabel independen kontinu dengan menggunakan stata. Juga nanti kita akan mencoba membaca datanya atau menginterpretasikan datanya berdasarkan output stata. Pada video sebelumnya aku juga sudah sharingkan bagaimana cara melakukan uji regresi linear dengan variabel independen kategorikal. Silahkan cek di kolom deskripsi. Silahkan teman-teman bisa baca, bisa juga melihat bagaimana nanti cara membedakannya ketika variabelnya berbeda antara kontinu dan kategorikal. Di sini sudah saya sediakan satu set data yang sudah terentry ke dalam stata. Saya menggunakan stata versi terbaru saat pembuatan video ini, yaitu versi 18.5. Kalau teman-teman menggunakan versi sebelumnya, saya rasa tidak jauh berbeda, hanya mungkin tampilan atau beberapa update aplikasi yang sudah terkini kalau kita pakai yang terbaru. Misalnya di sini saya mempunyai variabel dengan jumlah variabel 7, kemudian observasinya atau bisa kita katakan sampelnya sebanyak 189. Variabel pertama adalah ID, ini identitas responden saja, kemudian ada jenis kelaminnya, yaitu laki-laki dan perempuan diberi kode, laki-laki dan perempuan masing-masing adalah 0 dan 1. Kemudian tempat tinggal ada 2, yaitu tempat tinggal desa dan kota. Ini merupakan kategorikal, ya, sama dengan jenis kelamin, kategorikal juga. Kemudian ada variabel usia, ya. Variabel usia ini antara usia responden, ya. Nanti bisa kita lihat, ya, berapa sih usia yang paling muda, paling tua, bisa kita lakukan dengan perintah di komen. Kemudian ada pendidikan. Kalau dilihat di sebelah kanan ini, pendidikan adalah tahun suksesnya seseorang ataupun responden dalam pendidikannya. Misalnya dia tamatan SMA, berarti dia hitungannya 12 tahun, ya. Misalnya tamat tamat SMP berarti 9 tahun, ya. Kemudian seterusnya S1, S2. Yang paling tinggi adalah 22 tahun, mungkin dia sudah S3, ya. Kita hitung berdasarkan ukuran tahun sukses pendidikan yang paling umum, seperti itu. Kemudian ada suku, ini kategorikal juga, ada suku lainnya, Batak, Jawa. Kemudian ada skor toleransi. Aku buatkan namanya variabelnya adalah toleransi. Sedangkan kalau kita lihat di bagian kanan informasi lebih lengkapnya, jika toleransi ini adalah skor, ya. Jadi ada beberapa item pertanyaan yang mengukur toleransi dari responden ataupun observasi kita. Ini hanya sebagai contoh data di mana teman-teman bisa menyesuaikan dengan data yang real teman-teman miliki, seperti itu. Ya, seperti yang aku sampaikan tadi, bahwa kita menggunakan independennya adalah continue. Berarti di sini ada 2 yang memungkinkan kita lakukan continue, yaitu usia dan pendidikan. Ya, kalau lainnya jenis kelamin, tempat tinggal dan suku adalah kategorikal. Jadi kita lakukan regresi linearnya di mana variabel dependennya adalah toleransi, sedangkan independennya adalah 2, usia dan pendidikan, di mana mereka adalah continue. Untuk melihat, ya, bagaimana distribusi data dari variabel usia dan pendidikan, kita kembali ke jendela awal dari stata. Ya, di sini kita bisa lihat untuk deskriptif statistiknya dengan perintah summary, ya, atau sum saja. Kemudian ketikkan nama variabel yang ingin dilihat, misalnya usia, kita enter. Ya, observasinya sebanyak 189, ya. Rata-rata usianya adalah 38 tahun, kemudian standar deviasinya adalah 6,66, dan nilai yang paling muda ataupun responden yang paling muda adalah 29 tahun.
Kemudian untuk yang paling tua atau maksimum di sini adalah 52 tahun. Ya, kita bisa lihat juga bagaimana penyebaran datanya dari sisi frekuensi dan persentasenya dengan perintah TAB atau tab, kemudian lanjutkan nama variabel. Ya, di sini usia cukup beragam, bervariasi. Di usia adalah 29 tahun sebanyak 4 orang, kemudian 30 tahun sebanyak 21, sampai ke 52 tahun sebanyak 8 orang. Yang paling banyak ya adalah usia 33 tahun sebanyak 20, ya ada yang 30 juga 21 orang, kemudian yang usia 45 21 orang. Kemudian untuk variabel berikutnya, kalian juga bisa lakukan hal yang sama dengan melihat deskriptif statistik dari pendidikan atau tahun sukses pendidikan responden dengan membuat di komen sum, kemudian lanjut nama variabel pen. Ya, observasinya adalah rata-rata tahun sukses pendidikannya adalah 16 tahun, kemudian paling rendah adalah 9 tahun dan paling tinggi adalah 22 tahun. Kita lihat juga dengan cara tabulasi tadi, ya. Enter, maka akan muncul tahun sukses pendidikan itu 9 tahun itu ada 11 orang, kemudian 12 tahun ada 46 orang, dan seterusnya sampai 22 tahun sukses pendidikan itu frekuensinya 36. Oke. Untuk melakukan regresi berikutnya, ya, kita bisa juga perintah di komen ini dengan perintah regress. Kemudian kita lanjutkan ke variabel dependennya, yaitu toleransi. Kemudian lanjut usia. Kemudian lanjut variabel independen berikutnya adalah pen. Ya, pastikan kalau teman-teman melakukan komen ya dalam stata ini tidak ada nama variabel yang berbeda ya, bahkan ketika itu huruf kapital atau huruf kecil kalian harus menyesuaikan dengan nama variabel yang terentry di sini. Ya, kalau sudah pasti silahkan enter. Oke, maka akan dimunculkan regresi, toleransi, usia, dan pendidikan seperti yang ada dalam tabel ini. Yang paling umum dalam uji regresi yang dilaporkan dalam laporan kita adalah number of observation, itu pasti ya, itu 189 sampel atau observasi, kemudian ada nilai dari ANOVA, kemudian ada R square, kemudian ada R root MSE. Mungkin ini istilah-istilah statistik, silahkan teman-teman cari ya informasinya. Yang paling umum biasanya dari sini yang dibaca adalah R square atau adjusted R square. Ya, sedangkan di tabel berikutnya adalah ada nilai p-value di mana 0,469 kemudian 0,000. Ya, koefisiennya adalah minus ya 0,231, sedangkan pendidikannya koefisiennya adalah 2,39. Ya, untuk membacanya pertama kita baca melalui p-value ini. Misalkan kita menggunakan ya probability sebesar 0,05 ataupun 5% ya. 0,05 yang paling sering digunakan dalam ilmu sosial. Ya, di sini bisa kita lihat bahwa ada satu variabel di atas 0,05, ada satu variabel di bawah 0,05. Artinya secara statistik ya, misalnya kita lihat secara statistik yang 0,469 berarti tidak terdapat asosiasi signifikan antara usia dan toleransi pada level
atau pada level 0,05. Karena ini di atas berarti tidak ada asosiasi, bisa dikatakan seperti itu. Sedangkan kalau kita lihat di bawahnya, nilainya adalah 0,000, yaitu bisa kita baca secara statistik terdapat ya asosiasi antara pendidikan dan toleransi pada level 5% atau 0,05. Ya, mungkin teman-teman bisa mempelajari kembali ya bagaimana kita memutuskan berdasarkan probability atau p-value-nya seperti itu. Ketika lebih besar apakah hipotesisnya diterima, ketika lebih kecil apakah hipotesisnya ditolak, seperti itu. Jadi bisa dipelajari juga. Kemudian untuk membaca nilai koefisiennya, di sini kita melihat bahwa koefisien untuk usia sebesar min 0,231. Itu artinya ya, ini kita pahami bahwa ada angka negatif. Jika ada angka negatif berarti itu bisa menandakan mengurangi ataupun berkurang terhadap variabel dependen. Jadi diprediksi variabel dependen itu akan berkurang atau lebih rendah jika itu memang variabel yang bersifatnya kategorikal. Nah, kalau konteks ini bisa kita baca bahwa semakin bertambah usia responden, maka mengurangi skor toleransinya sebesar 0,231 poin. Ya, karena ini adalah negatif ya, ataupun bisa kita maknai berkurang atau lebih rendah kalau dia adalah variabel kategorikal dalam konteks lain. Tapi karena ini adalah kontinu, maka kita baca seperti itu. Dengan penambahan 1 poin usia, ya, diprediksi akan mengurangi ya skor toleransi sebesar 0,231. Oke. Selanjutnya kita bisa lihat di sini untuk nilai dari koefisien pendidikan 2,398 itu adalah positif, berarti untuk membacanya semakin atau dengan penambahan 1 poin pendidikan, 1 poin tahun pendidikan, maka akan menambah skor toleransi sebesar 2,398 poin. Ya, itu bisa kita maknai dari data ini dan juga dari angka yang ada, apakah dia positif ataupun negatif. Ya, seperti itu. Sedangkan nilai konstanta ya bisa kita maknai bahwa ketika tahun usia dan pendidikan adalah 0, maka skor toleransinya diprediksi 99,48. Seperti itu. Nah, ini cara membacanya, teman-teman. Kebetulan memang ini adalah variabel yang kontinu, jadi lebih mudah menurut saya. Karena kalau variabel yang sifatnya kategorikal, berarti kita membandingkan. Berarti ada kategorikal jadi pembanding, seperti itu. Tabel lainnya mungkin teman-teman juga bisa mencari informasi misalnya standar error, kemudian nilai T, kemudian 95% confidence interval, ya, bisa dicari di referensi yang lain. Semoga informasi ini bisa membantu. Silahkan teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan di kolom komentar, ya. Kalaupun ada yang ingin sharing ya tentang bagaimana cara melakukan uji regresi variabel independen kontinu, silahkan juga berbagi di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya.